Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Median Agus Priyadi, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Dasar-Dasar IPA Biologi. Sebelumnya, perkenalkan saya Salsabila dengan NPM 2213021020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan Dwi Rahmawati, Anessa Fitri, saya sendiri, dan Siska Revitaliza. Materi yang akan disampaikan yaitu sistem pernapasan. Bernafas merupakan proses menghirup udara inspirasi dan menghembuskan udara ekspirasi yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru. Sistem pernapasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Sistem pernapasan pada manusia tersusun atas rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Organ penyusun sistem pernapasan tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan struktur maupun fungsinya. Secara fungsional, sistem pernapasan tersusun atas dua bagian utama. Yang pertama, zona penghubung meliputi hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus. Yang kedua, zona respirasi, yang tersusun atas jaringan dalam paru-paru yang berperan dalam pertukaran gas, yaitu alveolus. Secara struktural, sistem pernapasan tersusun atas dua bagian utama. Yang pertama, sistem pernapasan bagian atas, meliputi hidung dan faring. Yang kedua, sistem pernapasan bagian bawah, meliputi laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Selanjutnya,
yaitu mekanisme pernapasan. Yang pertama, pernapasan dada. Pernapasan dada terjadi akibat adanya kontraksi dan relaksasi otot-otot antar tulang rusuk bagian luar. Yang kedua, pernapasan perut. Pernapasan perut terjadi akibat adanya kontraksi dan relaksasi otot diafragma. Selanjutnya yaitu gangguan pada sistem pernapasan. Yang pertama yaitu influenza. Influenza disebabkan oleh virus dan mudah menular. Penularan bisa melalui kontak langsung ke cairan seperti batuk atau bersin. Saat flu, hidung dipenuhi lendir sehingga mengganggu pernapasan. Kedua, kanker paru-paru. Penyakit ini disebabkan sel kanker yang tumbuh di paru-paru. Bila dibiarkan, sel kanker dapat menyerang bagian tubuh lain. Kanker paru-paru juga disebabkan karena kebiasaan buruk seperti merokok, menghirup asap kendaraan, minum minuman beralkohol, dan kebiasaan tidak sehat lainnya. Yang ketiga, yaitu tuberkulosis atau TBC, yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus, sehingga menyebabkan proses difusi oksigen terganggu. Penderita TBC juga sering mengalami batuk darah. Yang keempat, asma. Asma adalah penyakit yang terjadi karena penyempitan saluran pernapasan yang disebabkan alergi terhadap debu, bulu, serangga kecil, ataupun rambut. Penyakit ini dapat muncul kembali jika suhu lingkungan terlalu dingin atau ketika penderita mengalami masalah psikologis. Yang kelima, laringitis. Penderita ini mengalami peradangan yang terjadi di laring atau pangkal tenggorokan karena infeksi bakteri, virus, atau jamur. Yang keenam, bronkitis. Gangguan pada cabang trakea atau bronkus akibat infeksi yang menyebabkan penderita menghasilkan lendir yang menyumbat bronkus sehingga dapat membuat sesak napas. Yang ketujuh yaitu pneumonia, yang sering disebut gejala coronavirus yang disebabkan oleh infeksi bakteri Diplococcus pneumoniae, sehingga alveolus penderita akan terisi cairan. Yang kedelapan yaitu adenoid. Penyakit itu terjadi adanya penyempitan saluran napas karena pembengkakan kelenjar limfa dan pembengkakan di tekak atau amandel. Seperti yang telah disebutkan bahwa penyakit pada sistem pernapasan itu sangatlah berbahaya. Oleh karena itu, kita harus berupaya untuk mencegah penyakit pada sistem pernapasan tersebut. Menjaga kesehatan organ pernapasan sangatlah penting agar Anda tidak mudah terserang penyakit di atas. Berikut cara mencegah penyakit pernapasan sebagai upaya pencegahan. Yang pertama, hindari paparan polusi terlalu lama dan sering. Kedua, selalu gunakan masker, terlebih saat berada di lingkungan yang berpolusi. Ketiga, hindari merokok dan terkena asap rokok. Yang keempat, rutin mengonsumsi makanan sehat seperti buah dan sayur. Yang kelima, berolahraga secara teratur untuk menjaga paru-paru tetap sehat. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang materi sistem pernapasan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.